Apa kabar anak-anakku? Kita bertemu kembali pada pembelajaran 3. Anak-anakku, kemarin kita sudah belajar tentang pembelajaran 2, tema 1, subtema 2, tentang hidup rukun dengan teman bermain. Anak-anakku, kita melanjutkan dengan pembelajaran 3. Pada saat ini, bulan Agustus biasanya kita mengadakan atau merayakan Hari Kemerdekaan bersama-sama. Dalam perayaan kemerdekaan, biasanya ada pentas seni. Pentas seni akan diadakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Nah, Komang dan bersama teman-temannya akan tampil. Mereka senang dan bersemangat berlatih. Ini adalah gerakan-gerakan yang akan dilakukan Komang dan teman-temannya dalam mengisi Hari Kemerdekaan nanti. Gerakan yang pertama, kedua tangan diangkat di atas kepala. Kemudian digerakkan ke kanan dan ke kiri. Dilakukan secara berulang-ulang dengan menirukan pohon yang tertiup angin. Anak-anakku, kita akan menirukan gerakan alam dalam tarian. Contohnya yang pertama tadi, yaitu gerakan pohon yang tertiup angin. Jadi, anak-anak, kedua tangan kita angkat, kemudian digerakkan ke kanan dan ke kiri. Gerakan yang kedua yaitu air yang mengalir, menirukan air yang mengalir. Dengan gerakannya, badan dimiringkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian menunduk, tangan memegang sepatu. Itu dilakukan secara berulang-ulang. Anak-anakku, yang ketiga adalah gerakan berbaris ke samping dengan beberapa teman. Jadi kalian berbaris dengan beberapa teman ke samping. Kemudian tangan digerakkan dari samping kanan ke atas dan ke samping kiri. Setelah sampai di kiri, tangan kiri kita ke teman kita, kemudian teman kita yang sebelahnya mengikuti sampai teman yang paling ujung. Jadi modelnya anak-anak seperti ombak, dari bawah ke atas, ke bawah lagi, dan selanjutnya seperti itu. Jadi seperti ombak ya, ombak dari bawah naik ke atas, turun lagi, seperti itu. Supaya kita mendapatkan hasil yang memuaskan, kalian harus sering berlatih supaya hasilnya bagus. Nah, ternyata Dedi melihat Komang yang sedang berlatih membaca puisi. Ia juga ingin ikut. Apa yang sebaiknya Komang lakukan? Ya, percakapan mereka berisi tentang ajakan Komang kepada Dedi. Komang mengajak Dedi untuk ikut belajar baca puisi. Komang mengatakan agar Dedi mau membaca puisi di depan teman-teman. Apakah kalau ada kegiatan seperti ini, ada temanmu yang ingin, apa kamu diamkan? Apakah kalian diamkan hanya menonton saja temanmu? Atau malah kalian ajak? Apa yang harus kalian lakukan? Kalian mengajak temanmu untuk belajar bersama. Nah, ini adalah percakapan dari Dedi dengan Komang. Hai Dedi, ayo ikut latihan baca puisi bersama teman-teman. Dedi menjawab, tapi aku malu Komang. Komang menjawab, tidak apa-apa Dedi, kita sama-sama belajar. Dedi menjawab, baiklah Komang, aku mau, terima kasih. Nah, anak-anakku, kalian bisa membuat percakapan dengan temanmu untuk mengajak mereka berlatih atau menari atau mengajak apapun yang kalian lakukan. Nah, sekarang anak-anak, Bu Guru minta kalian belajar membuat kalimat percakapan dengan temanmu atau dengan adikmu di rumah. Kemudian, tidak hanya anak-anak yang sibuk. Tadi anak-anak sibuk berlatih, ternyata para ibu juga sibuk untuk menyiapkan makanannya. Ibu menyiapkan ada 356 makanan kotak dan 365 minuman gelas. Sekarang kita lihat manakah yang lebih banyak, makanan kotak atau minuman gelas. Kalian kemarin sudah belajar tentang perbandingan. Cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Masih ingat yang kemarin membandingkan bilangan? Ya, yang pertama, bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita melihat angkanya dahulu, yaitu angka ratusan. Karena kita sudah belajar ratusan ya, maka yang pertama kita lihat angka ratusannya. Setelah itu, puluhannya, lalu satuannya. Jadi kalian akan bisa melihat perbandingannya dengan melihat angka-angka nilai tempatnya itu, ratusan, puluhan, dan satuannya. Contohnya, kemudian perbandingan dua bilangan dapat ditulis dengan menggunakan simbol. Kalau kemarin kita tulis dengan lebih kurang,
atau lebih atau kurang atau sama, maka kita akan menggunakan dengan simbol. Simbolnya bagaimana? Ini adalah simbol-simbolnya. Simbol kurang menunjukkan bilangan kurang dari atau lebih kecil dari. Simbolnya seperti itu. Kemudian simbol yang kedua menunjukkan bilangan lebih dari atau lebih besar dari. Sedangkan simbol sama dengan menunjukkan bilangan sama dengan. Tanda-tanda ini kalau disambung ini disebut K, jadi kurang. Kalau seperti ini simbolnya ditarik garis B, jadi lebih. Anak-anak hanya memperhatikan itu. Kalau kurang ini seperti tarik garis K, depannya tarik garis B, jadi besar, lebih kecil. Contohnya ada bilangan 556 dan 565. Apa yang kita perhatikan? Bila ratusannya sama, tidak usah diperhatikan. Sekarang perhatikan dengan puluhannya. Pada 356, angka puluhannya adalah 5. Sedangkan pada 365, angka puluhannya adalah 6. Maka, karena angka 5 kurang dari angka 6, maka kalimat perbandingannya adalah 356 kurang dari 365. Ya, dilihat puluhannya. Tandanya adalah seperti ini. Jadi, angka yang besar itu dimakan seperti mulut. Angka yang besar maka dimakan. Itu lebih mudah anak-anak mengingatnya ya. Mulut yang besar akan dimakan. Sedangkan contoh yang selanjutnya. Bilangan 679 dan 631. Kita lihat ratusannya sama, nah kita lihat puluhannya. Angka puluhannya adalah 7 dan 631 angka puluhannya adalah 3. Maka karena angka 7 lebih dari 3, maka perbandingannya adalah 679 dan 631 itu adalah lebih karena 7 puluhannya tadi lebih dari 3 puluhan. Dan angkanya tadi, nah sekarang tandanya adalah yang mulutnya ke depan, yaitu memakan bilangan yang besar. Mulutnya terbuka, makan bilangan yang besar. Jadi 679 lebih dari 631. Sekarang bandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunnya. Anak-anakku, angka atau bilangan 356 kita panjangkan dulu dengan bentuk panjang, yaitu 300 ditambah 50 ditambah 6. 365 300 ditambah 60 ditambah 5. Sekarang bilangannya adalah 356 kurang dari 365. Jadi 356 dengan 365 mana yang lebih atau mana yang kurang? Sekarang kalau ingat tandanya tadi atau simbolnya, kalau yang besar bilangannya dimakan. Contohnya seperti ini. Sekarang yang selanjutnya, bilangan 679 dibentuk panjangnya adalah 600 ditambah 70 ditambah 9. Bilangan yang kedua 631. 600 ditambah 30 ditambah 1. Maka bilangan 679 anak-anak tahu lebih atau kurang. Lihat di depannya, bilangan di depannya lebih atau kurang. Lihat tadi angkanya ya, yang puluhan. Maka 679 lebih dari 631. Jadi 679 lebih dari 631. Sekarang tanda atau simbolnya. Simbolnya ingat, yang besar yang dimakan. Maka simbolnya adalah, nah seperti ini simbolnya. Anak-anakku, kalian bisa mengerjakan tugas ini ada di buku kalian. Jadi, kalian bisa mempelajarinya lebih dalam lagi. Dan semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Dan Bu Guru sampaikan terima kasih dan tetap menjaga kesehatan kalian dalam kondisi seperti ini. Salam semangat dan salam sehat. Terima kasih anak-anak. Selamat jumpa lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.